Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dwi Rahmawati, ini 4011180078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan konsumen terhadap perbedaan harga barang di label dan struk kasir di swalayan. Latar belakang masalah. Perkembangan perdagangan kini berkembang dengan pesat. Banyak terdapat swalayan, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Swalayan, minimarket, dan supermarket memiliki nilai plus bagi konsumen, yaitu tepatnya yang rapi dan bersih, terdapat diskon atau promo, dan konsumen dapat dengan leluasa memilih barang yang akan dibeli. Penggunaan label harga juga menjadi suatu hal yang mempermudah konsumen dalam mengetahui harga dari barang-barang yang akan dibeli. Konsumen biasanya akan memutuskan untuk membeli barang yang akan dibeli dengan mempertimbangkan harga yang murah atau harga yang mahal. Apabila tidak terdapat label harga, akan menyulitkan pembeli yang harus mencari karyawan untuk menanyakan harga barang yang diinginkan. Akan tetapi, terdapat suatu kelemahan yang sering ditemui konsumen, yaitu perbedaan harga barang di rak display atau di label harga dengan struk kasir yang dibayarkan. Hal ini sangat merugikan konsumen karena harga yang tertera tidak sama dengan harga yang dibayarkan di akhir. Hal tersebut juga saya alami beberapa kali di beberapa swalayan. Saat berbelanja di swalayan atau minimarket, konsumen bebas mengambil barang perbelanjaannya yang diinginkan di tempat rak display yang sudah disediakan. Pada rak display tersebut sudah tertera label harga yang nantinya konsumen harus melakukan pembayaran di kasir. Label harga yang sudah ditetapkan di rak display barang tersebut menunjukkan harga dan keterangan mengenai barang tersebut. Namun pada nyatanya banyak dijumpai di swalayan atau minimarket mengenai perbedaan harga antara label harga di rak display dan dengan harga yang akan dibayarkan di kasir. Perbedaan harga tersebut sangat merugikan konsumen. Akan tetapi tidak semua konsumen sadar mengenai perbedaan harga ini. Karena konsumen sering menganggap bahwa perbedaan harga antara di rak display barang dengan di kasir biasanya terjadi dalam jumlah kecil dan konsumen tidak menyadari hal tersebut. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan hak konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 huruf B diatur bahwa salah satu hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sudah sangat jelas diatur kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Dalam hal ini akan timbul pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha bagi konsumen mengenai perbedaan harga tersebut dan bagaimana tanggung jawab dari pihak minimarket atau swalayan tersebut terhadap konsumen. Faktor-faktor terjadinya perbedaan harga pada label dan harga kasir memang sangat merugikan konsumen. Namun langkah pembuktian dalam hal itu biasanya sulit dilakukan karena konsumen pada kondisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha. Selain itu, sulitnya pembuktian, konsumen juga sulit mendapatkan hak ganti rugi atau kompensasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Supermarket atau minimarket yang melakukan perbedaan harga pada label dan harga kasir dapat terkena sanksi administratif maupun sanksi pidana, penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dan bagaimana tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh swalayan, minimarket atau supermarket yang melakukan perbedaan harga di rak display atau di label harga dengan harga yang harus dibayarkan di kasir. Selain perusahaan, kasir juga ikut berwenang serta bertanggung jawab atas harga yang tertera di rak display.
dan struk belanjaan, karena yang bertugas menata serta memberi harga pada barang adalah kasir atau pramuniaga. Adapun tugas-tugas kasir pramuniaga antara lain mendata barang yang ada di rak. Barang yang ada di rak, apabila stok yang ada di rak kosong, maka pramuniaga mempunyai tanggung jawab untuk melaporkannya kepada staf gudang untuk mengeluarkan stok yang ada di gudang, menata barang yang ada di rak. Seorang pramuniaga juga punya tugas tanggung jawab untuk menata barang-barang di rak dan memeriksa stok barang yang minim, lalu meminta staf gudang untuk mengeluarkan stok barang. Dan dari beberapa tugas kasir pramuniaga yang tertera, dapat diambil kesimpulan bahwasanya karyawan sangat berperan aktif, bahkan menjadi wakil dari perusahaan, sebab karyawan memegang tanggung jawab penuh atas perusahaan itu sendiri. Apabila terjadi perselisihan, maka yang akan bertanggung jawab pertama kali adalah karyawan perusahaan, karena yang bertugas dan bertanggung jawab atas harga yang ada di rak display adalah karyawan. Begitupun dengan yang ada di struk belanja. Apabila karyawan perusahaan lupa atau lalai akan mengganti harga yang ada di rak display, maka konsumen berhak meminta pertanggungjawaban atas kelalaian karyawan perusahaan tersebut, sehingga tidak terulang kembali hal yang sama yang dapat menimbulkan kerugian baik pada konsumen maupun perusahaan itu sendiri. Dan solusi dari permasalahan perbedaan harga pada rak display atau label harga dengan harga pada struk di kasir, yaitu menurut saya konsumen dapat menyampaikan ketidaksesuaian tersebut kepada pihak swalayan, entah itu karyawan atau kasir, sehingga mendapat kejelasan mengenai alasan ketidaksesuaian harga tersebut. Apakah merupakan kelalaian dari pihak swalayan atau tidak, sehingga dengan begitu apabila terdapat harga yang tidak sesuai dengan semestinya, konsumen dapat mendapat hak ganti rugi dari pihak swalayan atau setidaknya mendapatkan barang yang dibeli dengan harga yang seharusnya. Seharusnya dalam hal ini konsumen memiliki hak yang tidak boleh terlupakan, yaitu memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan, mendapatkan informasi yang benar, mempunyai hak untuk didengar, memiliki hak untuk dilayani dengan jujur oleh pelaku usaha, mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak ganti rugi, dan hak-hak lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diharapkan memberikan perlindungan bagi konsumen dalam dunia perdagangan guna peningkatan kesejahteraan, terciptanya harga dan martabat konsumen, dan dapat membuka akses informasi mengenai barang sehingga pelaku usaha dapat bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam hal melakukan kegiatan usaha perdagangan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.